Halo guys, thank you semua yang udah mampir ke channel kita. Jangan lupa yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Dan please jangan skip iklan ya buat kita kasih makan mereka. Thank you guys. Halo guys, kembali lagi bersama saya Wem. Saya William Dari Urban Squad Channel. Hari ini kita mau mampir ke rumahnya Mas Luki Hakim ya. Kita mau review Kaiman, kura-kura terkecil dunia milik buaya terkecil di dunia. Buaya terkecil di dunia ya. Dan kebetulan ini karakternya yang Super jinak ya. paling unik juga ya, karakter yang paling super jinak. Jarang-jarang ya, biasanya Kaiman itu karakternya menurut saya paling terganas malah dibanding buaya yang lain ya. Nah, kita sekarang samperin Mas Lukinya juga nih ya. Saya udah ngintip dari tadi. Ya, ini udah nunggu di belakang ternyata ya. Mas Luki, nih Iya, udah piara dari kecil atau? dari kecil, dari baby lah sekitar 1 jengkal, itu udah 6 tahun. Jadi ini usia udah 6 tahun, lebih dikit, 6 tahun. Ini jantan setahu saya. Dan saya dulu piara beberapa dan galak-galak. Susah banget tuh dapet yang jinak. Jadi setelah piara 2 kali sampai akhirnya nemu yang jinak. Yang jinak ini ya. Karakternya gini. Itu nggak bisa dijinakin. Memang udah kayak gini karakternya. Natural jinak Ya. ya. Saya udah coba jinakin sebelumnya yang sebelum udah disayang-sayang bahkan sampai tidur bareng ya. Jadi taruh di sebelah tempat tidur gitu. Biar maksudnya biar dia lihat terus gitu kita. Terus mandi aku taruh tempat cuci tangan. Jadi biar lu akrab lah sama gua lah, kita friend lah. Tetap Itu nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Sampai dia mau dipegang dan nggak gigit ya. Ditaruh, begitu kita mikir balik lagi, mangap lagi. Akhirnya jual. Beli satu lagi, kayak gitu lagi. Ya udah, terus pas dapet ini karena memang gua harus punya Kaiman karena gue suka banget. Udah galak-galak deh. Pas dapet, kok dia diem aja, pas sakit ya. Tapi mau makan. Ini kenapa nih ada sesuatu yang salah sama dia? Kenapa dia nggak seperti 2 yang sebelumnya? Ternyata memang karakter. Dan ngobrol sama teman-teman yang lain, memang karakter juga. Jadi ada teman yang berkesempatan milih tuh. Satu box besar ada beberapa, dia milih. Dia pilih yang paling diem. Resikonya kalau kita pilih yang paling diem, walaupun mungkin dia nggak gigit, tapi nanti nggak mau makan, Ya. sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Mas Iya, feeding responnya tuh slow lah, hampir nggak mau makan. Itu resikonya di situ. Tapi atau biasanya dia badannya nggak besar-besar. Nah, tapi kalau kita pilih yang galak, itu biasanya makannya kenceng. aman ya, Aman. kuat ya. Cuman nggak tahan bisa banting, dipegang. tapi nggak bisa di-handle-nya ya, susah ya. Tapi ini berarti belum maksimal size-nya ya? Belum maksimal size. Bisa sama mana Mas Luki? Saya pernah pegang yang maksimal size itu berarti sekitar 1,25 m lah. Udah Itu plus sama ekor ya? Udah sama ekor ya. Tetap kecil, tetap lebih kecil daripada biawak yang Salvator gitu. Dan yang waktu saya pegang itu jinak, cuman dia harus begini jauh karena nanti dia nge-shake gitu. Dan kalau kita kasih tangan di depan ya digigit. Gitu. Kalau ini enggak. Wow, lihat ya. Wah, coba. Oh, hanya mangap ya. Ya. Oke, Ini udah jari siaga masuk ini. kan? Nggak ada salahnya sih kalau dicoba. Coba. Robek sih, tapi ya dan dia nggak sampai dengan senang hati ngigit, dia juga ngigit ya terus dilepas sama dia. Coba. Bener coba. Coba, oke. Pegangnya rada takut jatuh ya. Oke. Nggak jadi. Kalau dia gigit sudah pasti nancep berdarah. Nah, lihat giginya. Cuman kalau yang bener-bener galak itu dia udah ngegigit terus dikoyak-koyak. Nggak lepas. Tapi ini enggak. Kemungkinan dia gigit terus dia akan ngebuang. Tapi Mas Luki udah pernah kena belum sama dia? Udah pernah. Udah pernah kena juga ya? Ini gigitan nih, ada bilang. Ini gigitan ini karena saya kasih makan kan hand feeding. Dia loncatnya kebanyakan. Terlalu excited banget. Kebanyakan sampai akhirnya melebihi gigitan dagingnya, jadi sampainya ke ini. Ya. Saya udah berapa kali pegang sih nggak pernah yang karakternya kayak gini. At least pas pegang tuh udah. Ini sampai mau dibalik-balik nih, maaf ya. Dia bahkan begini mau tuh. Kayak bayi ya. Oh, gila ya. Jadi bisa yang diem doang gitu, diem terus nggak lari kenceng nggak apa. Ini di air, saya pelihara di air, dikasih air penuh, air setengah, tetap mau makan dan tetap nggak gigit.
Kan ada yang ditaruh di tempat yang kering supaya nggak nyerang, tapi makannya nggak mau. Ini makannya apa Mas Luki? Saya kasih potongan daging lele yang sama tulangnya, potongannya, ikan mas, terus kodok, kadang-kadang daging sapi. Saya kan buat ngasih makan anjing kan pakai daging. Daging mau, cuman kurang suka dia. Dia paling suka dia lele sama ikan mas, dia paling suka. Lebih amis mungkin ya kalau ikan. Iya. Ya. Cuman kan kalsiumnya paling saya tambahin di lele itu, saya sisip-sisipin kalsium kaplet. Oh. Iya, supaya dapat kalsiumnya. Kan sebenarnya paling bagus makan dia kan tikus. Tikus itu paling bagus. Proteinnya tinggi. Proteinnya tinggi, kalsiumnya banyak. Cuman dia tikus kalau kegedean nih nggak mau. Kalau udah Jumper gitu. iya udah nggak mau. Dia kalau mungkin kalau pinggis masih mau. Ya kan sayang juga tetap nggak ada kalsiumnya. Ya. Pegang lagi. Mau coba jadinya? Ada yang mau Bukannya lu. mau digigit? Nah, Kalau harga berapa Mas Luki? Kalau dulu kan belinya masih bayi ya, kayak sekitar 6 atau 7 juta apa segituan, lupa ya, itu udah berapa tahun yang lalu. Kalau saat ini yang saya dengar harganya sekitar 13 juta, itu yang masih bayi banget. Baby. Ya, Masih baby. sekitar segitu ya. Udah naik harganya. Itu mungkin juga atau itu diimportirnya mungkin bisa juga nanti dari seller ke seller bisa naik harganya. Kalau yang ukuran segini pasarannya antara 50 sampai 55 yang galak. Oh, ini spesial berarti harganya. Spesial. Karena ini terus terang kalau udah ditawar 50 saya nggak lepas karena saya pikir kapan lagi dapat kapan lagi dapat. ya? Let's say katakanlah misalnya saya bisa jual di angka 70 juta ya. Itu kan udah bagus lah harga. Orang yang lainnya harganya cuma 50, kamu jual 70 juta karena 20 juta itu tentang ngejinakannya. Tapi saya susah banget dapat kayak gini. Saya nemu dari beberapa teman yang punya, ada satu yang jinak juga. Saya tanya, "Boleh saya beli nggak 2 kali lipat?" Dia juga nggak jual. Karena susah Om saya dapat yang kayak gini. Gitu. Masalah karakter sih, bukan masalah passion buat Betul. ngejinakinnya ya. Taruhlah nggak gigit ya, tapi biasanya tuh ini banget. Jumpy. Iya, jumpy sekali. Walaupun nggak gigit pun ada, nggak pernah gigit punya saya, tapi dipegang, wah udah goyang terus. Ini bisa benar-benar kalau ditaruh di kursi, kita peluk, ya udah diem aja terus di situ. Enaknya bisa kayak Iya. pelihara kucing ya di rumah Iya. ya. Tapi kalau warna memang lebih gelap kayak gini ya Kaiman ya? Ya, secara umum banyakan yang kayak gini yang palanya lebih terang, badannya lebih hitam. Tapi ada yang lebih terang semuanya itu ada. Saya nggak tahu itu apa lokalitinya atau apa. Ini kan yang Cuvier Dwarf Caiman. Saya nggak tahu persis. Ada perbedaan beberapa varian yang warnanya lebih hitam semuanya. Saya nggak tahu. Ada yang spectacle kan itu tapi lebih besar. Spectacle Caiman itu bisa sampai 2,5 meter gitu. Walaupun bukan yang Caiman yang biasa kan bisa sampai 5 meter. Itu lebih kecil. Cuman ya kalau untuk gengsi ya menurut saya selain gengsi dan memang bagusnya ini karena ini bisa ditaruh di akuarium yang ukuran 2,5 meter aja. Terus kita bikin kayak semacam bagian landscape-nya ya. bagian keringnya, bagian airnya kita bikin kayak air terjun karena dia di alamnya lebih suka sebenarnya di daerah air terjun itu banyak percikan air, terus dia di situ di pinggir-pinggirannya. Dia nggak terlalu banyak ngabisin waktu dalam air sebenarnya. Dia cuma di tempat yang basah, terus dia seringnya di daratan, di tempat yang becek. Jadi nggak kayak buaya yang atau kaiman yang lain yang suka memang Muara nyelam gitu gitu. ya. Dia nggak Dia sesuka juga nggak ada itu. selaputnya ini ya. Iya nggak ada. Nggak ada selaputnya. Ada. Dia Asalnya memang dari begini. mana, Mas Luki? Dia memang begini nih, yang jari-jari yang bagian 2 ini memang nggak ada kukunya. Oh. Saya pikir cacat kan. Terus begitu saya lihat juga punya yang lainnya sama ternyata. Jadi yang ada kukunya cuma 3. Ada 5, 3 berkuku, 2 enggak ya? Belakangnya 4 jarinya. 4. Depan 5. Dia lokalitinya dari mana? Kia ini. Saya nggak tahu ya mana ya daerah ya di Amazon, apakah di Venezuela apa di saya nggak tahu persisnya gitu di Daerah rawa ya masuknya ya berarti ya. Iya, yang saya baca dia ditemukan itu biasanya di daerah air terjun, terus di pinggir-pinggirnya banyak batu-batu, nah dia bersarang di situ. Dah, kesingan ya. Closingan deh. Oke, guys, itu review kita soal Caiman. Ini Daf Caiman ya. Dwarf Caiman. Oke ya. Itu. Nah, thank you juga Mas Ruki udah boleh nge-review Daf Caimannya nih ya. Iya. Ini cita-cita saya dari dulu lagi pengen nyari ini sebenarnya. Gitu. Ya, guys, jadi jangan lupa juga di follow channelnya Mas Luki ya, di Hakim Channel. Sekian dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.